Oke, kita lanjutkan materi kita. Nah, di video ini kakak mau ngasih contoh tentang soal luas tembereng. Kan sebelumnya udah ada contoh luas juring ya. Nah, ini kakak kasih luas tembereng. Jadi nomor 1 itu dia ngasih sebuah lingkaran dengan titik pusatnya O. Ini titik pusatnya itu titik O. Kemudian garis OL ini dan OK kan jari-jari ya. Jadi dari gambar ini diketahui panjang jari-jarinya 8 cm. Kalau OL 8 cm berarti OK juga 8 cm karena jari-jari semua panjangnya pasti sama. Kemudian diketahui sudut KOL, sudut pusatnya 90 derajat. Yang ditanya adalah luas yang diarsir. Nah, luas yang diarsir ini kan luas tembereng kan, seperti materi sebelumnya. Tembereng itu adalah luas yang ini. Nah, maka kita pakai rumus luas tembereng. Luas tembereng itu apa? Luas juring dikurang dengan luas segitiga. Berarti kita harus tahu luas juringnya dulu. Luas juring rumusnya apa? Alfa per 360 dikali pi kali R pangkat 2. Luas segitiganya berarti apa? Alas kali tinggi per 2 ya. Nah, alas kali tinggi per 2. Ingat rumus segitiga, luas segitiga. Karena ini terbentuk di tengahnya ini luas segitiga. Kemudian kita masukkan alfanya 90 per 360. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 8, berarti V-nya pakai 3,14. 8 pangkat 2, 64 ya. Kemudian alas segitiganya. Nah, ini segitiganya kan kalau dikeluarkan jadi kayak gini kan. Ini 8, ini 8. Berarti alasnya 8, tingginya 8. 8 kali 8 per 2. Kita hitung dibagi 1 dibagi 90 dibagi 90 ya. Jadi 1 per 4. 1 per 4 dikali, atau ini bisa nih, 64 bagi 4 bisa ya, 16. Berarti sisa 3,14 dikali 16. 8 bagi 2 sisa 4. 4 kali 8 sama dengan 32. Kita hitung dulu 3,14 dikali 16. 4, 2, 8, 18. 4, 1, 3. 4, 12, 10, 5. Berarti di sini 5000. Ada 2 angka di belakang koma, berarti 50,24 dikurang 32. 50 dikurang 32 kan berapa tuh? 18 ya. 18. Ya. Berarti sisa 18,24 cm pangkat 2. Oke. Jadi untuk luas juring itu memang agak luas tembereng dia memang agak lebih panjang karena dia harus kita cari luas juring dulu baru cari luas segitiganya. Kemudian dikurangkan seperti itu. Ingat luas segitiga rumusnya alas kali tinggi per 2. Luas juring rumusnya alfa per 360 dikali V kali R pangkat 2. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Sama, dia ada ngasih sebuah lingkaran. Tapi panjangnya di sini 15 cm. Kemudian ditanya, jika akar 2 itu nilainya 1,41, maka berapakah keliling daerah yang diarsir? Oke, kita harus paham dulu, yang dia tanya apa? Keliling. Keliling luas daerah yang diarsir itu artinya nih, panjang garis KL ditambah dengan apa nih yang garis lengkung namanya? Busur lingkaran KL ya kan. Jadi keliling yang dia tanyakan itu adalah panjang KL ditambah busur KL, karena keliling daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir kan yang kecil doang. Jadi daerah keliling ya, keliling daerah arsir itu sama dengan panjang KL
ditambah dengan busur KL. Panjang KL berapa? Nah, ini kan terbentuk segitiga siku-siku ya, Dek. Jadi kita harus keluarkan dulu segitiga siku-sikunya. Jari-jarinya di sini 15, sudah pasti di sini 15. Nah, untuk mencari sisi miring apa Pitagoras bab kemarin? Berarti panjang KL itu adalah mencari sisi miring. Karena sisi miring berarti ditambah 15 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Kemudian busurnya gimana? Cari busur kemarin. Alfa per 360 dikali 2VR. Nah, kita masukkan V-nya. R-nya berapa nih? R-nya 15. Berarti langsung aja ya. Atau di sini deh. 15 itu berapa? 225 ya. Tambah 225. Ditambah alfanya karena siku-siku berarti sudutnya berapa? 90. Kemudian kali 2 kali V-nya karena R-nya ini 15 nggak bisa dibagi 7 berarti pakai 3,14. Oke. Kemudian 225 tambah 225 berapa tuh? 450. Ditambah ini dibagi jadi 1/4. Ini dicoret dengan ini sisa 2. Maka yang belum dicoret sebelah sini adalah 3,14 dikali 15 dibagi 2. 450 itu bisa dipecah jadi berapa? 450 itu dari 9 kali berapa tuh? Kan 9 kali 50 ya. Nah, 9 kali 50. Nanti 50-nya dipecah lagi jadi 9 kali 25 kali 2. Oke, berarti yang 450 boleh dipecah jadi 9 kali 25 kali 2. Cara pemecahannya cari angka yang bisa diakarkan. Yang bisa diakarkan berapa? 1, 9, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya ya. Kemudian ini 3,14 kali 15. 20, 7, 15, 4, 1, 3, 0, 11, 7, 4. Berarti 47,1. Hitungannya silahkan dicek kembali. Akar 9 kan 3. Akar 25 itu 5. Yang dalam akar sisa 2. 47,1. Kemudian 3 kali 5, 15 ya. Akar 2 ini dia udah ngasih nilainya nih. Akar 2 itu diganti dengan 1,41. Berarti 15 kali 1,41. Tambah 47,1. Nah, kita hitung dulu 15 kali 141 berapa? 5, 20, 7, 1, 4, 1. 5, 1, 2. Berarti di sini 21,15 ditambah 47,1. Hasilnya berapa? 5, 1 tambah 1, 2. 7 tambah 1, 8. 4 tambah 2, 6. 68,25. Kelilingnya. Kalau keliling nggak usah pakai pangkat 2, jadi cm aja. Oke. Jadi rumus-rumus yang di video-video sebelumnya atau di bab-bab sebelumnya itu Rara jangan lupa. Jadi kayak gini, ini kan nggak mungkin kita jelaskan kembali karena ini kan sudah di bab sebelumnya Pitagoras ya kan. Nah kemudian ini di video sebelumnya minggu lalu udah ada panjang busur rumusnya apa. Nah jadi itu rumus-rumusnya diingat kembali karena di soal-soal berikutnya itu pasti selalu pakai rumus-rumus yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut contoh soal berikutnya. Sini ada soal ketiga. Ini panjang banget sih contoh soal yang ketiga nih. Jadi luas daerah yang diarsir, dia minta luas tembereng ya. Cuman masalahnya nggak diketahui apa-apa.
selain jari-jari. Jadi yang diketahuinya cuma jari-jari, nggak diketahui sudut pusatnya berapa. Nah, sebelumnya kita keluarkan dulu segitiganya. Nah, ini dengan ini kan jari-jari ya. Di sini 12, sudah pasti di sini 12. Berarti dia segitiga apa? Segitiga sama kaki. Kemudian di sini dia ngasih itu sudutnya 30 derajat. Berarti kalau sama kaki di sini 30, maka di sini juga pasti 30 derajat. Nah, ingat jumlah semua sudut dalam segitiga itu adalah 180. Berarti untuk mencari sudut yang belum diketahui ini, caranya 180 dikurang dengan yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui berapa? 30 dan 30. Maka yang belum diketahui adalah 120. 120 ini letaknya di mana? Di tengah sini. Nih, sudut pusatnya nih. 120 alfanya. Berarti kita sudah bisa nyari luas apa tuh? Luas apa sih ini? Kok jadi lupa? Luas juring. Nah, jadi kita cari dulu luas juringnya. Luas juring alfa per 360 dikali V kali R pangkat 2. Alfanya kita dapat 120 per 360 dikali R-nya kan 12, nggak bisa, berarti 3,14 kali 12 dikali 12. Ini dibagi 120 sisa 1, 360 dibagi 120 sisa 3. Jadi 1/3 kali 3,14 dikali 12 kali 12 itu 144. Nah, 144 kita coba bisa dibagi 3 nggak sih nih? 144 bagi 3 berarti 4, 12, oh bisa 248 berarti 144 dicoret dengan 3 sisa 48. Di 3,14 dikali 48. Kita hitung 3,14 dikali 48 hasilnya berapa? 2, 3, 11, 25, 16, 5, 12, 2, 7, 10, 5, 1, ada 2 angka di belakang koma, berarti 150 di koma 72. Itu baru luas juringnya. Kan yang ditanya luas tembereng. Nih, luas daerah yang diarsir. Sedangkan luas tembereng itu adalah luas juring dikurang luas segitiga. Berarti kita harus nyari luas segitiganya lagi. Di sini kita gambar kembali segitiganya. Segitiga sama kaki. Oke. Jadi di sini 12. Di sini 12. Ya enggak sih? Ya kan? Kemudian ntar oke. Nah, berarti luas segitiganya luas segitiga alas kali tinggi per 2. Bentar. Kalau di sini 30 di sini 120 ya. Berarti kita harus nyari tinggi segitiga dulu. Tinggi segitiga. Bentar ya. Kayak ada yang kurang di soalnya. Luas segitiga. Oke, harusnya ini diketahuin ya. Oke. Ini nanti kakak cek dulu aja soalnya ya. Karena ini kan tersendat di luas segitiganya. Di luas segitiganya untuk tingginya tidak diketahui. Karena untuk mencari luas daerah yang diarsir kita harus tahu luas juringnya tapi udah dapat. Kemudian kita harus
cari luas segitiga. Nah, tapi karena luas segitiganya tersendat di sini, berarti belum bisa. Nanti kakak lanjutkan lagi aja di video berikutnya. Oke, nah berarti soal yang ini tadi, ini silahkan dipahami. Kemudian jika ada yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan sambil dibuka kembali materi-materi sebelumnya yang sudah pernah dijelaskan, karena pasti ada keterkaitan hubungan entah itu rumus atau definisinya dengan soal-soal yang akan dijelaskan berikutnya, kayak gitu. Oke, kakak akhiri dulu, nanti kakak lanjutkan untuk soal yang ketiga ini ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.